Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kami perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya selaku pembicara pertama atas nama Nimas Dewi Prawasti dengan kedua rekan saya, pembicara kedua Lulut Mutmainah dan pembicara ketiga Balgi Safira. Argumen kontra kami mengenai mosi debat Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Indonesia sebagai negara yang mengaku adanya demokrasi sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat harus menjamin bahwa demokrasi tersebut sudah dilaksanakan. Implementasi dari adanya demokrasi adalah pemilu yang mengacu dalam konsep keadilan pemilu berdasarkan International IDEA tahun 2002. Salah satu yang dijadikan pegangan oleh Bawaslu berkaitan dengan keadilan pemilu adalah yang pertama, yakni menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Jadi apabila tidak sesuai dengan kerangka hukum, maka tidak sesuai dengan prinsip keadilan pemilu. Meskipun status Bawaslu dikuatkan dalam Undang-Undang Pemilu ini, namun berlakunya Undang-Undang Pemilu tersebut masih terdapat kekurangan sinkronan, kekosongan hukum, duplikasi, dan lain sebagainya. Karena dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan Bawaslu atas pelanggaran administrasi, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara justru berbenturan dengan kewenangan MK dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu untuk menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang harus diselesaikan selama 30 hari sebagaimana aturan dalam pasal 54 PMK nomor 3 tahun 2018 jungto pasal 54 PMK nomor 2 tahun 2018. Konteks kedua kewenangan tersebut berkaitan erat dengan hasil perolehan suara peserta pemilu yang memungkinkan Bawaslu menghasilkan putusan berimplikasi pada hasil perolehan suara peserta pemilu. Kewenangan yang sangat luas tersebut membuka peluang benturan maupun tumpang tindih putusan antar lembaga negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan putusan baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Undang-Undang Pemilu hanya mengatur mengenai objek, subjek, dan tahapan penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu, namun tidak mengatur batas sampai kapan proses pelanggaran administrasi di Bawaslu dapat diajukan, khususnya terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam proses rekapitulasi hasil pemilu, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat. Dampak yang terjadi bila Bawaslu melakukan penyelesaian proses pelanggaran pemilu walaupun sudah ditetapkan secara nasional adalah adanya putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi mengubah satu, sebagian, atau bahkan seluruh suara yang didapat oleh calon ataupun partai politik, namun tidak berimplikasi pada perolehan kursi yang didapat. 2. Adanya putusan Bawaslu tersebut berpengaruh pada perolehan kursi yang didapat. 3. Adanya putusan Bawaslu yang mengembalikan suara yang diperoleh seperti semula. 4. Berpengaruh terhadap batas waktu pengajuan dan penyelesaian permohonan yang akan sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan. Perubahan perolehan suara yang terjadi pasca penetapan nasional akan merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan, baik pihak penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Meskipun pola pertama hanya mengubah prosedural, akan ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Pertama, dia dapat melakukan upaya hukum lanjutan dari putusan pelanggaran administrasi, atau dia dapat mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena masih dalam tenggat waktu mengajukan sengketa. Pasal 167 UU Pemilu dengan jelas menguraikan bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari proses perencanaan penyelenggaraan pemilu hingga pengucapan sumpah atau janji oleh calon terpilih, maka Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara pemilu tetap bertanggung jawab untuk melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai amanat undang-undang. Meninjau permasalahan pemilu yang timbul pasca ditetapkannya hasil pemilu oleh KPU menjadi overlapping antara kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa PHPU dan kewajiban Bawaslu untuk tidak diperbolehkan menolak laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu baik sebelum maupun pasca penetapan hasil pemilu sesuai yang termaktub dalam pasal 94 ayat 2 dan 3 junto pasal 93 huruf B UU Pemilu. Hal ini mengakibatkan suatu kekosongan hukum yang akan mengakibatkan adanya ketumpang tindihan apabila Bawaslu tetap menerima laporan dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Dewan juri yang terpelajar. Oleh karena itu, perlulah diberikan suatu perluasan wewenang yang harus diberikan kepada Bawaslu untuk mengatasi sengketa yang timbul pasca pemilu demi mengurangi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan atas UU Pemilu terkait adanya penambahan norma mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani penyelesaian sengketa pasca penetapan hasil perolehan suara pemilu secara nasional. Batasan waktu dalam penanganan hal tersebut juga harus diatur secara tegas. Selain itu, perluasan wewenang ini juga berguna untuk menghindari adanya kesalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang berwenang. Maka menurut hemat kami, sudah seyogyanya Bawaslu dilibatkan dalam hal memeriksa pelanggaran atau sengketa proses pemilu baik sebelum maupun pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dengan begitu, tujuan dari penyelenggaraan pemilu ini akan tercapai. Sekian presentasi artikel dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan